Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya sehat? Apakah semua sudah siap belajar hari ini? Coba ibu ingin mengecek terlebih dahulu, semua sudah siap atau belum? Baik, coba ya. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap untuk mulai belajar, kalau kau sudah siap, ayo berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mbak Febri ada, Mbak Ria ada juga. Baik, Mbak Zanuba. Di mana Mbak Zanuba? Oh iya, Mbak Zanuba. Mbak Erlin? Ya, baik. Semua masuk ya hari ini. Kemarin kita sudah belajar apa? Siapa yang ingat? Mas Faisal? Mbak Putri mungkin? Ya, betul sekali Mbak Putri. Kemarin kita sudah belajar tentang permainan tradisional. Yuk, siapa yang masih ingat apa saja permainan tradisional itu? Kalian kemarin sudah belajar membuat naskah drama. Betul? Kemarin juga belajar tentang pola lantai. Iya kan? Iya, kemarin sudah belajar tentang pola lantai tari indang. Pola lantai, di sana ada pola lantai vertikal, ada pola lantai horizontal. Ya, masih ingat? Baik, nah hari ini kita akan belajar apa? Coba siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Melanjutkan pembelajaran 3, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Yaitu subtema 2 apa? Subtema 2 adalah bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga. Baik, ibu ingin bertanya dulu. Yo, siapa yang pernah pergi ke Ambarawa? Mbak Siti pernah pergi ke Ambarawa? Iya pernah ya. Ada yang pergi ke Museum Kereta Api Ambarawa. Ya, di sana kalian bisa naik kereta uap ya. Baik, selain ke Museum Kereta Api Ambarawa, kemana lagi kalian bisa pergi? Di Ambarawa juga ada Rawa Pening. Siapa yang pernah ke Rawa Pening? Oh ya, baik. Nah, selain Rawa Pening, ada lagi satu tempat wisata yang tidak kalah terkenal, yang menjadi ikon dari Ambarawa. Apakah itu? Wisata tersebut adalah Monumen Palagan Ambarawa. Nah, kira-kira ada yang pernah tahu, ada yang pernah ke Monumen Palagan Ambarawa, atau yang pernah membaca cerita tentang Palagan Ambarawa? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menggali dan memaparkan informasi penting dari buku sejarah. Lalu, tujuan belajar yang kedua, kalian nanti dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat membuat sebuah karya. Karya apa ya? Karya yang berkaitan dengan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, ada yang masih ingat tepuk adik Simba? Coba yuk. Tepuk adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Coba semua lihat, perhatikan. Apa yang ibu bawa? Ya, semua lihat di depan ya. Di sini untuk menggali informasi, kita bisa menggunakan kata tanya apa? Ya kan? Nah, biasanya kata tanya apa digunakan untuk mencari informasi tentang hal, isi, atau pokok sesuatu yang
bahas. Kemudian satu lagi yang terakhir apa anak-anak? Bagaimana digunakan untuk tanya apa ya? Baik, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan proses, cara, keadaan ataupun kejelasan suatu hal. Wah, silakan sekarang buka buku siswanya. Buka buku siswa halaman berapa anak-anak? Ya, buka buku siswa halaman 65. Ada pembacaan tentang pertempuran Ambarawa. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu teksnya. Kemudian sambil membaca jangan lupa di situ kalian mencari informasi penting ya dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana dan seterusnya. Semua sudah siap? Ya, sudah dibuka bukunya? Ya, semua sudah siap? Baik, silakan membaca terlebih dahulu. Pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa bermula dari kedatangan Belanda. Ya, di situ diceritakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 1945 di Semarang, di sana datang ya sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Beto. Namun ternyata sekutu ingkar janji anak-anak. Ya, karena sekutu ingkar janji, maka pada tanggal 12 Desember 1945 di Ambarawa meletuslah sebuah pertempuran. Nah, di dalam pertempuran Ambarawa, Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang. Apa itu taktik gelar supit urang? Ya, Ibu akan menunjukkan ini adalah hasil karya salah satu teman kalian. Ya, di sini pertanyaannya adalah apa taktik yang digunakan oleh Sudirman dalam pertempuran Ambarawa? Apa taktik yang digunakan? Ya, betul sekali, taktik yang digunakan adalah taktik gelar supit urang. Tidak harus sama ya, tetapi yang penting informasi yang kalian sajikan tersebut tersaji di dalam teks yang sudah kalian baca. Rakyat Indonesia berhasil mengalahkan sekutu karena apa? Karena kerjasama. Jadi ada kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, selain rakyat Indonesia yang bekerja sama sehingga mampu mengusir penjajah begitu ya, ternyata binatang itu juga ada binatang yang kerjasamanya sangat bagus ya. Binatang juga bekerja sama loh. Kalian pernah dengar hyena? Baik, hewan hyena ini merupakan salah satu binatang yang memiliki kerjasama yang sangat baik. Baik, ini adalah gambar hyena. Hyena di sini kalau kalian lihat bergerombol. Jadi memang mereka suka untuk bergerombol. Coba sambil bernyanyi ya, kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Mimikri, cinta autotomi, terenggiling menggulung diri, langgang kamu kuasa, cumi tinta, kadal autotomi, kaitan menggulung diri, rasa itu kan bau. Paus ke permukaan, jerapah leher panjang, kambing enzim selulosa, hyena bergerombol, jengking racun, ayam paru cakar, sapi enzim selulosa, udang dengan antena, dengan bisa, gajah gading belalai, ogah kepak sayap kuat. Semangat anak-anak. Baik, kalian tadi sudah belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kan kalian bekerja dalam kelompok untuk membuat sebuah karya tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kalian analisis berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi.
Semangat anak-anak. Anak, apa yang bisa kalian dapat dari belajar hari ini? Ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh iya, Mbak Vivi. Ya, silakan Mbak Vivi. Betul sekali. Ya, yang pertama bahwa di dalam menyampaikan informasi kita perlu menggunakan kalimat efektif. Lalu kesimpulan yang kedua bahwa di sana pentingnya bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu yang ketiga di sana ada dalam menggali dan juga menyajikan informasi kita bisa menggunakan bantuan kata tanya. Ya, ada kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Ya, lalu di sana ternyata selain manusia, hewan juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Ya, selain bekerja sama ini digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Nah, selain dengan cara bekerja sama, ternyata hewan-hewan juga memiliki berbagai cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup, gitu ya. Ada dengan mimikri, ada dengan kamuflase, ada yang dengan menggulung diri, ada yang dengan mengeluarkan gas berbau dan lain-lain yang sudah kita pelajari tadi. Adalah Mas Panji. Silakan Mas Panji maju. Yang kedua paling santun adalah Mbak Siti. Yang paling aktif kira-kira siapa? Ya, yang paling aktif adalah Mbak Zanuba. Dan yang terakhir, yang paling pandai, yang belajarnya paling adalah Mbak Vivi. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Anak-anak, demikian tadi yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, pesan ibu, kita perlu peduli kepada lingkungan kita perlu peduli kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita juga perlu peduli terhadap sejarah bangsa kita. Pesan ibu yang kedua adalah selalulah santun. Santun dalam bertutur kata, santun dalam bertingkah laku, santun kepada orang yang lebih tua, dan juga santun kepada orang yang telah berjasa terhadap kehidupan kita, termasuk kepada orang yang telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, dalam menyampaikan informasi, gunakan kalimat yang efektif agar pesan yang kalian sampaikan itu mudah untuk dipahami oleh orang lain. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran 4. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.